warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Tiara Dewi dari kelas 20 dengan NIM G4B022001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan dan juga mensimulasikan terkait pengambilan gambar radiografi panoramik. Baik, selamat pagi Mbak. Pagi. Iya, perkenalkan saya Dr. Didi Aisyah yang pada pagi hari ini sedang bertugas di klinik radiografi. Sebelumnya ini sesuai dengan rujukan dari dokter. Sebelumnya ini Mbak akan dilakukan tindakan pengambilan foto radiografi panoramik ya? Ya. Oke. Sebelum itu saya mohon izin untuk ini dulu ya, konfirmasi terkait data diri dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa? Namanya Jessica Finansial. Oke. Untuk tempat tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 12 Juni 1999. Oke. Alamatnya? Alamatnya di Semontir. Oke. Ya baik, sesuai dengan data yang sudah ada ya Mbak. Jadi nanti, sebelum itu saya ingin bertanya, Mbak ini udah pernah dilakukan tindakan pengambilan foto radiografi belum? Belum. Oh belum pernah. Nah sebelum itu nanti Mbak harus menggunakan beberapa alat yang dipasangkan ke tubuh Mbak. Yang mana alat ini tuh fungsinya untuk melindungi Mbak dari radiasi. Seperti nanti ada apron, nanti saya bantu pasangkan. Kemudian nanti di bagian leher juga ada seperti pelindungnya, seperti itu. Kemudian nanti juga pada saat pengambilan foto itu Mbak itu nanti akan diinstruksikan untuk menggigit, ada namanya bite block di situ untuk sejajaran ya Mbak ya. Mungkin nanti pengambilan fotonya tidak terlalu lama kok, hanya sekitar 1 detik seperti itu. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk tujuan dari pengambilan foto radiografi panoramik ini untuk melihat kondisi gigi Mbak secara keseluruhan. Kemudian nanti setelah itu nanti kita lihat berdasarkan keluhan yang Mbak rasakan, kira-kira nanti diagnosis dari kasusnya itu seperti apa, seperti itu. Iya, nanti saya kirimkan kembali kepada dokter yang mengirim Mbak tersebut. Itu kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Ya, oke, terima kasih. Baik Mbak, ini saya ada persetujuan sebelum dilakukan tindakan, namanya info konsen. Mohon untuk menandatangani terlebih dahulu ya di sini. Terima kasih. Selamat. Persiapan operator. Lepas seluruh aksesoris yang dikenakan oleh operator, kemudian lakukan hand washing. Lakukan pada keadaan air yang mengalir. Hand washing dilakukan sesuai dengan prinsip WHO, yakni 6 langkah cuci tangan yang dilakukan baik sebelum air mengalir maupun setelah air mengalir. Kemudian matikan keran menggunakan siku. Selanjutnya, keringkan tangan yang basah menggunakan paper towel. Kemudian buang di sampah infeksius. Selanjutnya, gunakan APD level 2 yang diawali dengan operator mengenakan gloves atau handscoon. Setelah itu, operator mengenakan masker medis sekali pakai. Kemudian operator mengenakan gaun. Yang terakhir, operator mengenakan nurse cap. Operator siap untuk melakukan exposure. Berikut adalah komponen pada unit radiografi panoramik. Persiapan alat. Sebelum dilakukan exposure pada pasien, lakukan desinfeksi pada seluruh area yang akan terpapar oleh pasien dengan menggunakan alkohol. Kemudian beri lapisan pelindung pada bite block dengan menggunakan plastik sekali pakai. Selanjutnya, masukkan kaset pada kaset carriage yang sudah berisi film. Sebelum dilakukan pengambilan foto radiografi, mohon izin untuk pertama melepaskan ini ya masker, kemudian nanti seluruh aksesoris yang ada di kepala, misalnya anting-anting, kalung,
ataupun Mbak misalnya pakai alat kawat di dalam ini nggak boleh tuh jadi lepas itu boleh. Oh ya, termasuk ini juga ya, ya betul, jarum ya. Ini ya Mbak, saya bantu pasangkan di punggungnya. Ini namanya apron, tujuannya untuk melindungi bagian dada. Mohon maaf ya, agak berat sedikit kan. Kemudian ini untuk lehernya ya Mbak, untuk melindungi bagian dada. Jelaskan prosedur pengambilan radiografi panoramik dan pergerakan pesawat Sinar X kepada pasien. Instruksikan pasien untuk menggigit bed block yang telah dilapisi plastik disposable untuk memposisikan gigi gerigi dalam kondisi edge to edge. Atur ketinggian head positioning device sesuai dengan tinggi kepala pasien. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk memegang hand grip guna memfiksasi posisi berdiri pasien. Buatlah panduan dengan menggunakan sinar laser merah yang membentuk garis vertikal pada mid sagittal, melintasi bagian tengah hidung, sehingga wajah terbagi secara simetris antara kanan dan kiri. Atur ketinggian sinar laser horizontal yang menghubungkan Frankfurt Horizontal Plane, yaitu berupa garis yang menghubungkan kedua meatus acusticus externus melintasi infraorbita dan tegak lurus dengan garis mid sagittal. Instruksikan pasien untuk bernafas melalui hidung, menempatkan lidah pada langit-langit, dan tidak bergerak selama proses pemaparan sinar X. Kepala tabung X-ray bergerak pada salah satu sisi pasien dan reseptor bergerak pada sisi yang berlawanan. Reseptor gambar meluncur melewati kolimator secara berurutan menghasilkan gambar laten. Dengan menggunakan reseptor gambar CCD atau Charge Coupled Device, terdapat susunan vertikal linear CCD di belakang kolimator yang terus membaca paparan untuk menghasilkan gambar. Developing dilakukan dalam larutan developer untuk mengendapkan kristal perak halida yang telah terpapar sinar X menjadi butiran bromida dan silver metalik. Developing dilakukan dengan cara memasukkan dan menggoncangkan film dalam larutan developer selama 5 hingga 10 detik. Rinsing merupakan tahap yang penting untuk menghentikan developing dengan cara membersihkan sisa-sisa developer dan membutuhkan waktu sekitar 20 detik dalam air mengalir. Fixing dilakukan dalam larutan fixer selama 10 menit dan menggoncangkan film setiap 5 hingga 30 detik. Tujuannya untuk melarutkan dan menghilangkan kristal silver halida dari emulsi film yang tidak terproses selama developing. Selanjutnya, washing dilakukan pada air mengalir hingga bau asam dari larutan fixer menghilang. Tahap terakhir adalah drying. Film dikeringkan dalam suhu ruang menggunakan dryer. Film harus benar-benar dalam kondisi kering sebelum dipegang.
Lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pasien terkait dengan hasil pengambilan foto radiografi panoramik. Jelaskan kepada pasien struktur apa saja yang terlihat dalam gambar radiograf. Pasien dapat dijelaskan bahwa tujuan dari pengambilan gambar radiografi panoramik ini adalah untuk menentukan diagnosis serta rencana perawatan. Baik, sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.